Banyak aset Pemda Kabupaten Lu dijual. Pengamat, uang pembahasan DPRD entah lari kemana? Penjualan aset Pemda Kabupaten Lu senilai lebih dari 43 miliar rupiah telah membangkitkan pertanyaan di kalangan pengamat dan analis keuangan. Mereka mempertanyakan apakah uang tersebut benar-benar berakhir di kas negara ataukah terjadi kebocoran dana. Ahli keuangan dan pengamat keuangan menyatakan bahwa ketidakjelasan dan ketidaktransparan dalam pengelolaan dana hasil pajak rakyat sering terjadi di banyak daerah. Persoalannya kemudian adalah, bagaimana nasib uang tersebut setelah diterima pemerintah? Banyak kemungkinan jalur yang bisa diambil oleh uang tersebut setelah penjualan aset Pemda Kabupaten Lu. Narasumber dan para pengamat di bidangnya telah menguraikan skenario yang tidak diabaikan. Kebijakan dan regulasi yang ada belum tentu cukup untuk mencegah penyalahgunaan keuangan publik. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa uang tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Episode menarik ini akan mempertimbangkan implikasi moral dan politik dari masalah tersebut. Tim investigasi akan meneliti setiap kemungkinan jalur yang dapat diambil oleh uang tersebut. Dengan menyelami data keuangan, mewawancarai sumber-sumber terpercaya, dan memeriksa jejak transaksi, mereka akan mencoba membongkar misteri di balik keberadaan dan penggunaan uang sebanyak itu. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Para penggiat anti korupsi akan menghadapi tantangan besar dalam mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi. Dari kesulitan mendapatkan akses ke informasi yang dijaga rapat hingga tekanan dari pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam skandal ini, perjalanan menuju kebenaran akan dipenuhi dengan rintangan. Kebulatan tekad untuk menghadapi tantangan tersebut dengan integritas dan ketegasan. Keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kekayaan negara digunakan sebagaimana mestinya, demi kesejahteraan bersama. Dalam perjalanan menuju kebenaran ini juga akan menyediakan ruang bagi pandangan dan opini dari berbagai pihak, termasuk ahli hukum, aktivis anti korupsi, dan masyarakat umum. Episode menegangkan ini dari serial, Pengungkapan dan Penyelidikan, membongkar misteri uang senilai miliaran dari penjualan aset Pemda, akan mengupas lapisan demi lapisan misteri ini dan menemukan jawaban yang dicari. Ini adalah upaya kolektif untuk mengungkap fakta dan menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik. Hingga dirilisnya kembali informasi ini dari tahun 2019 hingga saat ini, di tahun 2024 mengundang pertanyaan besar para pengamat keuangan hingga aktivis di luar raya. Kita tidak juga ada dari pihak aset juga di sini bahwa itu kan yang mungkin kita pakai ini adalah perubahan dari peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2015. Itu ada yang terbaru tahun nomor 28 tahun dari aset. Mungkin saya persilakan dulu dari pihak aliansi pemuda. Aduh, yang kami hormati pimpinan anggota DPRD Kabupaten Luwu beserta dengan anggota Dewan yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Sekda yang diwakili Bapak Asisten yang hadir pada kesempatan ini, tentu dari seluruh stakeholder yang diundang, saya tidak bisa sebut satu persatu. Tadi kemungkinan saya bertanya dulu aset Pemda Luwu ada ya? Terima kasih. Kami sampaikan bahwa surat kami itu 5 Oktober 2022 beberapa tahun yang lalu, kenapa kemudian penting kami RTP dengan DPRD Luwu terkait dengan pembangunan Islamic Center di Kota Palopo, Timur Tengah. Karena kami sudah bertanya juga demo di Palopo, di DPRD Palopo, dan saya kira memang penting kami RTP juga di Kabupaten Luwu terkait dengan status Islamic Center itu. Nah, ini hari terkait dengan judul aset, saya kira itu juga penting untuk didiskusikan pada hari ini. Tadi juga sudah diingatkan dari anggota DPRD bahwa memang selama ini tidak pernah diketahui apakah yang mau dibahas di DPRD. Jangankan kita anggota Dewan kan. Nah, saya fokus ke lahan Islamic Center. Lahan Islamic Center ini dibangun
Center ini adalah yayasan, milik yayasan yang juga punya akta notaris, kemudian pemerintah kota membangun gedung di dalamnya, kemudian disertifikatkan di tahun 2021. Nah, ini yang kami pandangan dan kami lakukan selama ini terkait dengan Islamic Center, karena hasil investigasi kami bahwa Islamic Center ini bukan aset Pemda. Ini juga nanti dipertegas di aset Pemda dulu, bukan aset Pemda. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Syarifuddin, meliris kembali untuk Anda semua.